Yosua yang memberikan kesaksian langsung. Tanpa tedeng aling-aling langsung bereaksi, meminta kepada majelis hakim agar kedua terdakwa, Sambo dan Putri, membuka masker. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya, Ferdi Sambo dan Putri dipertemukan langsung dengan keluarga Yosua usai peristiwa Duren 3 berdarah yang menewaskan ajudannya Yosua Huta Barat 8 Juli lalu. Tak ayal momen sidang dengan agenda kesaksian keluarga korban pun disebut-sebut menjadi ajang perang mental atau Cywar terdakwa Ferdi Sambo dan Putri dengan kedua orang tua mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Cywar keluarga Yosua versus Ferdi dan Putri Sambo di ruang sidang pengadilan. Seolah menutupi rasa gugup berhadapan langsung dengan keluarga Yosua, Sambo dan Putri terlihat tampil kompak mengenakan baju kapelan warna hitam. Tak cuma itu, sebelum menjalani sidang lanjutan, di hadapan keluarga Yosua yang juga kompak mengenakan baju serba putih, Sambo dan Putri memamerkan kemesraan. Ruang sidang pun sempat riuh gaduh saat Sambo melayangkan kecupan di kening Putri Chandrawati. Seperti dugaan banyak kalangan, momen perdana keluarga Yosua berhadapan langsung dengan Sambo dan Putri jadi perang batin kedua kubu. Samuel Huta Barat, ayah Yosua yang memberikan kesaksian langsung, tanpa tedeng aling-aling langsung bereaksi, meminta kepada majelis hakim agar kedua terdakwa, Sambo dan Putri, membuka masker agar bisa melihat jelas wajah pembunuh anaknya. Nama Ibu Putri, silakan saudara terdakwa, tolong dibuka. Saya lihat nama wajahnya. Ya, makasih mulia. Tak ayal, momen itu pun membuat kedua terdakwa tak berkutik. Hadir sebagai saksi sekaligus ayah korban, dengan sorot mata tajam kepada Ferdi Sambo, Samuel langsung melontarkan ucapan menohok, meminta Ferdi, mantan bos anaknya, membayangkan berada di posisinya. Bahkan khusus untuk Putri Chandrawati, ayah Yosua mempertanyakan di mana naluri keibuan Putri saat anaknya dihabisi nyawanya oleh Ferdi Sambo. Jadi, bagaimana kebalikannya peristiwa ini? Pak Ferdi Sambo jadi saya jadi Pak Ferdi Sambo. Dengan begitu sadis, nyawa anak saya ataupun nyawa anak dia saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri. Bagaimana perasaannya? Ibu Putri tahu saya seorang perempuan yang kami dengar selama ini baik-baik saja di rumahnya anak saya tinggal. Seorang perempuan itu adalah berhati nurani yang sangat halus. Begitu di rumahnya kejadian sadis begitu, di mana lalu keibuannya? Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Emang kalau dia dilecehkan, itu kan cuma laporannya si Kuat Ma'ruf, karena Kuat Ma'ruf sebagai supir mampu memprovokasi Ferdi Sambo dan istrinya. Dan satu hal yang paling mendapatkan sorotan adalah luapan emosional Rosti Simanjuntak, ibu kandung Brigadir J, yang merasa hancur nyawa anak kebanggaannya justru dirampas atasannya sendiri. Anak saya, Bapak habisi. Ya Allah.
Bapak rampas, itu adalah hak Tuhan Bapak. Kata Bapak saya dengarkan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan. Ini ya, Bapak saya kutip ini. Pemberitahuan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan yang seiman juga dengan kami ibunya, dengan anakku Nofriansa Yosua yang sudah Bapak habisi. Dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk Ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Tega bertengkar dengan istri, seorang ayah bunuh putrinya. Selasa pagi kemarin, warga Depok digegerkan berita pembunuhan seorang anak perempuan berusia 12 tahun oleh ayahnya berinisial RA di perumahan klaster Pondok Jati Jajar, Kota Depok. Saat ditemukan warga, sang anak yang mengenakan pakaian sekolah kondisinya sudah tewas mengenaskan. Sekujur tubuhnya penuh luka. Sedangkan istri pelaku ditemukan dalam keadaan kritis. Sebelum terjadinya pembunuhan, warga mendengar pertengkaran antara pelaku dengan istrinya. Warga curiga ketika terdengar teriakan histeris. Tak lama kemudian pelaku keluar dari rumah sambil menggendong anak bungsunya. Pelaku RA sudah diamankan petugas Polres Metro Depok. Saat diamankan, pelaku tampak tenang dan seperti tidak ada penyesalan. Polisi masih mendalami motif RA tega menghabisi nyawa putrinya. Kita menerima laporan masyarakat ya, ada korban, satu kritis, yang satu lagi meninggal dunia. Jadi ibu dan anak korban ini diduga pelaku adalah ayah atau suami korban. Bikin langsung, bikin. Anu badannya kan dibikin. Titik, ya. Belum. Indah. Dapat kan? Kena dulu. Ayo. Dramatis, proses penangkapan King Cobra di dalam kamar rumah warga. Seekor ular King Cobra masuk ke dalam kamar rumah menghebohkan warga Bukit Nunggal, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular yang memiliki bisa mematikan itu sempat melakukan penyerangan saat tim relawan emergency response Palangkaraya melakukan penangkapan. Setelah 1 jam, akhirnya ular kobra sepanjang 3 meter itu dapat ditangkap dan dibawa ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah. Ternyata ada suara gitu, ada desisan, tapi dia nggak kepikiran kalau itu ular katanya. Terus dia kelihatanlah buntutnya, jadi dia kira biawak, jadi mau pakai sapu gitu, ternyata malah keluar kepalanya. Mau pulang saya, anak-anak mau pulang. Saya ada jaminannya. Apa dia pulang? Saya ada jaminan. Mau pulang saya. Saya mau pulang. Ini abangnya lagi sekolah. Biarin dia pulang, saya yang dibawa. Perlawanan Pasutri saat akan dibawa petugas Satpol PP dan Dinsos. Pasangan suami istri ini melakukan perlawanan saat petugas gabungan Satpol PP dan Sudin Sosial melakukan razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa dini hari. Pasutri yang membawa 1 anak itu menolak keras dibawa petugas dan berdalih memiliki tempat tinggal. Namun upaya itu sia-sia karena petugas tetap mengangkut mereka ke dalam mobil.